belajar untuk lebih mandiri karena di kuliah gak bisa bergantung sama siapapun. Mulai untuk jangan malas-malesan, mulai rajin gitu ya. Karena di kuliah memang serba mandiri dan serba sendiri kayak gitu. Halo Skaba geng, selamat datang di podcast Inspirasi Skaba, tempat kita ngobrol santai tapi bareng narasumber yang keren-keren. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat-sangat keren teman-teman semua, yaitu Kak Adisti. Salah satu mahasiswi dari jurusan psikologi yang tentunya juga alumni dari SMA Negeri 1 Karangbahagia. Halo Skaba geng. Halo. Baru datang lagi nih ke SMA diundang sama asus-asus yang keren ini gitu. Terima kasih banyak ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Inspirasi Skaba ini. Nah, kita nih excited banget Kak. Pasti banyak banget teman-teman yang penasaran sebenarnya dunia kuliah itu seperti apa dan terlebih lagi di jurusan psikologi itu seperti apa. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol dari awal kuliah sampai seru-serunya menjadi anak di jurusan psikologi. Oke, siap banget. Kita bahas tentang psikologi. Oke, baik. Kita masuk ke segmen pertama ya teman-teman, yaitu dari awal perjalanan kuliah. Nah, kira-kira pertama-tama pas masuk awal dunia kuliah itu gimana sih Kak? Kayak kaget gak sih beda banget dari dunia SMA? Oke, sebenarnya ada sih ya, kerasa bedanya tuh lebih ke lingkungannya. Kalau di kuliah itu lingkungannya lebih individual. Kalau di SMA itu cenderungnya kan biasanya kelompok kan. Betul. Itu tuh kalau di kuliah, event kalian tuh satu circle tuh masih ada rasa kayak urusan kamu gitu ya, urusan saya gitu. Jadi kerasa sendiri-sendirinya tuh halnya tuh maksudnya sendiri-sendiri ngurusin apa-apa sendiri tuh hal yang lumrah gitu loh. Kalau di kuliah kelihatan ada orang yang sendiri tuh itu biasa aja gitu. Dibandingkan kalau di SMA kan kalau kemana-mana pasti sama teman kayak gitu. Nah itu yang paling kerasa bedanya di situ. Lebih ke lingkungannya sih. Gitu. Iya, pasti beda banget ya Kak. Karena kan kalau misalnya di SMA itu masih banyak banget guru yang masih sering ngingetin tugas. Tapi kalau misalnya di dunia perkuliahan, apa-apa berarti harus dari inisiatif diri kita sendiri dan benar-benar mandiri banget. Oke, baik. Kalau misalnya boleh tahu nih Kak, apa tantangan paling berat pas awal Kakak masuk kuliah dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Kalau yang paling berat ini untuk awal-awal kuliah ya, pasti kerasa banget bedanya itu di cara belajarnya. Kalau di SMA kan kita tahu ya kalau belajar tuh pasti gurunya ngasih tahu hari ini belajar apa, materinya apa, terus gurunya yang nulis kan di papan tulis apa yang dipelajari hari ini, terus dipersilahkan buat siswanya nulis materinya. Nah, sedangkan kalau di kuliah itu enggak. Jadi kebanyakan kalau di kuliah itu belajarnya itu dosen biasanya pakai PowerPoint. Jadi dosen itu nyiapin PowerPoint terus habis itu ngejelasin. Nah, sepanjang beliau menjelaskan itu, ya itu inisiatif mahasiswa sendiri buat nyatet gitu. Jadi dosen tuh enggak mengurus gitu ya. Mau mahasiswanya itu nulis atau enggak itu urusan masing-masing gitu. Terus juga biasanya kalau nyatet ketinggalan atau apa ya itu pintar-pintar mahasiswanya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pintar-pintar mikir cara belajar yang tepat gitu ya, itu bakal ketinggalan sih. Jadi cukup berat ya kalau ketinggalan materi kan. Betul. Jadi harus pintar-pintar bikin catatan kayak gitu. Karena di SMA sama di kuliah tuh beda. Kalau kuliah tuh lebih mandiri gitu ya. Harus lebih tahu apa yang kamu butuhin gitu. Sedangkan kalau di SMA kan pasti disuapin gitu ya sama guru. Sedangkan kalau di kuliah tuh enggak gitu. Oke, berarti kuncinya itu ada di disiplin diri dan juga bagaimana cara kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan untuk lebih mandiri lagi teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke segmen kedua yaitu tentang jurusan psikologi itu sendiri. Oke. Nah, jadi sekarang kita bahas jurusannya nih Kak. Kira-kira kan banyak yang bilang kalau psikologi itu jurusan soshum. Nah, itu kira-kira benar nggak sih Kak? Atau emang nggak ada pelajaran lain yang berkaitan dengan sainsnya gitu? Terkait soshum, iya psikologi benar jurusan soshum. Tapi terkait yang dipelajarinya itu nggak semuanya soshum. Ada ternyata sainteknya kalau kalian mau tahu. Cuman sainteknya tuh nggak banyak sih. Jadi cuma matematika paling sama biologi. Nah,
Di dunia ini kita nggak bisa ya, kita angkat tangan atau lepas dari matematika itu nggak mungkin. Pasti ada matematikanya, teman-teman. Cuman tenang aja, di psikologi matematikanya tuh nggak banyak dan bukan makanan sehari-hari gitu ya. Iya. Lebih ke matematikanya tuh masuknya ke statistika. Cuman statistikanya ini bukan yang benar-benar dipakai sehari-hari, dipakai apa-apa pakai statistika gitu. Enggak. Jadi statistika tuh sebenarnya buat penelitian aja gitu. Jadi di psikologi kan kalau skripsi itu kan ada yang kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kuantitatif itu kan ngolah datanya nanti pakai angka. Nah, itu perlu ilmu dari statistika gitu. Makanya kita pelajari statistika. Terus satu lagi biologi. Jadi di psikologi itu ada mata kuliah namanya biopsikologi atau kadang orang nyebutnya psikologi faal. Nah, di mata kuliah itu kita tuh belajar terkait sistem syaraf pusat kayak otak, terus sistem tulang belakang, sistem syaraf tepi kan kayak neuron yang biasa di SMA kan kita suka belajar ya. Betul. Yang kayak gitu. Terus hormon-hormon, panca indera kayak gitu, mata, terus kulit dan lain-lain gitu ya. Dari bagian-bagiannya sampai ke gangguan-gangguan dari panca indera kita pelajari sama hormon-hormon kayak gitu. Oke, berarti di jurusan psikologi ini juga ada hitung-hitungannya. Jadi teman-teman nggak bisa banget ya kalau mau menghindari matematika dari dunia ini, nggak bisa. Nah, terus kira-kira kalau misalnya di psikologi itu belajar apa aja sih Kak gitu? Misalnya apakah cuma belajar soal kepribadian diri ataupun perilaku manusia atau bisa lebih luas lagi? Di psikologi kita luas banget, kita nggak cuma terkait perilaku atau kepribadian aja, tapi kita bahas manusia itu perkembangannya dari lahir, bukan dari lahir mah, dari sebelum lahir, dari perut prenatal sampai meninggal, itu kita bahas. Perubahan-perubahan dari tiap masa itu kita bahas terkait kesehatannya, mungkin kognitifnya, kemampuan sosialisasinya itu kita bahas. Jadi kita tahu nih perkembangan dari manusia sebelum lahir sampai meninggal tuh kayak gimana gitu. Terus juga kita belajar terkait bagaimana cara individu itu berpikir gitu ya. Cara kerja kognitif manusia tuh kita bahas gitu ya. Bagaimana manusia itu bisa memperoleh informasi ataupun pengetahuan itu kita pelajari. Kita juga pelajari tentang anak berkebutuhan khusus. Kita juga belajar teknik-teknik dasar dari psikologi kayak observasi, wawancara, kemudian juga alat psikologi. Terus kita juga nggak cuman di bidang kepribadian ataupun klinis, tapi kita juga belajar di bidang pendidikan kayak gaya belajar kayak gitu. Terus kita juga belajar terkait bidang industri kayak kepuasan kerja dan lain-lain gitu. Jadi luas banget. Oh, ternyata luas banget ya. Gitu ya. Luas banget teman-teman. Jadi bukan cuma belajar tentang kepribadian manusia, tapi juga tentang bagaimana mengenal diri sendiri dan lebih luas lagi. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang dari kakak sendiri, apa sih yang membuat psikologi ini berbeda dari jurusan-jurusan lain yang juga membahas manusia, misalnya seperti jurusan sosiologi ataupun komunikasi? Menurut pandangan aku ya, mungkin teman-teman bisa dikoreksi kalau aku salah. Menurut pengetahuan aku, kalau psikologi itu lebih ke fokusnya di individunya, jadi per orangnya. Jadi kita bahas terkait kenapa sih orang tuh bisa berpikir, merasa, ataupun berperilaku tertentu, itu alasannya kenapa. Kita belajar si individunya. Sedangkan kalau sosiologi yang aku tahu kan fokusnya lebih ke masyarakat atau interaksi sosial kan. Jadi lebih ke gimana sih si A ini bisa mempengaruhi si B kayak gitu kan, lebih ke interaksinya. Kalau komunikasi ini mungkin aku kurang tahu, tapi lebih ke cara komunikasi individu ke individu lain mungkin gitu ya. Jadi kalau di psikologi itu lebih ke per orangnya, kita bahas alasan dibalik kenapa orang bisa berpikir, merasa ataupun berperilaku tertentu. Nanti di analisis lagi tuh, entah dari masa lalunya kah, parentingnya, lingkungan sosialnya ataupun hal lainnya. Tapi di psikologi juga kita ada campuran dari sosiologinya juga, karena kan lingkungan sosial nih ada interaksi individu lain ke individu lainnya gitu. Oke, jadi psikologi itu lebih mengulik ke dalam diri individu itu sendiri. Nah, kayak lebih ke personalnya lah, bukan hanya ke bagian sosial-sosialnya aja. Nah, kalau begitu menurut kakak, apa kelebihan psikologi dibandingkan jurusan-jurusan lainnya dan bagaimana pendapat kakak dan kenapa alasan kakak memilih jurusan tersebut? Oke, ini menurut pendapatku ya. Psikologi itu worth it karena dia tuh prospeknya luas banget, prospek kerjanya luas. Dia tuh nggak cuma
kan mungkin orang ketahuinya kan cuman di bidang klinis ya, jadi psikolog. Sebenarnya tuh dia prospeknya luas, bisa masuk ke segala bidang, industri bisa, pendidikan bisa, klinis bisa, mau ke bidang yang sosial juga bisa gitu, pelayanan sosial, jadi kemana aja bisa. Psikologi kan fokus utamanya di manusia kan. Selagi di dunia ini masih ada manusia gitu ya, anak psikologi pasti masih kerja. Terus juga psikologi itu punya bekal tersendiri gitu. Jadi di jurusan psikologi itu kan kita tahu kan ada psikotes, alat tes psikologi. Nah, alat tes psikologi itu yang bisa pakai atau bisa administrasi, instruksi, scoring itu cuma anak psikologi. Dan jurusan lain itu nggak bisa. Dan psikotes ini pasti dibutuhin kan di tiap rekrutmen kan, mau itu ke universitas ataupun sekolah, kedinasan gitu ya, atau ke kerja. Nah, itu pasti dibutuhin dan itu cuma anak psikologi yang bisa. Jadi pasti selalu dipakai dan anak psikologi punya bekal tersendiri gitu. Oke, berarti apa ya, cangkupannya tuh luas banget ya, Kak. Dan ternyata psikologi itu nggak cuma belajar psikologi aja dan bukan orang-orang yang mau jadi psikolog aja ya, Kak. Tetapi juga banyak banget bidangnya, bisa juga nanti bisa jadi HRD, bahkan sampai ya konseling-konseling gitu. Nah, baik, kita mungkin akan lanjut ke segmen berikutnya nih, Kak. Di segmen ketiga, yaitu tentang belajar gaya hidup di dunia perkuliahan itu seperti apa. Nah, kan sekarang ngomongin soal belajar nih, Kak. Kira-kira menurut Kakak sendiri, gimana cara belajar yang paling efektif untuk anak-anak sekolah yang baru masuk ke dunia kuliah itu seperti apa, Kak? Untuk gaya belajar sebenarnya itu tergantung dari individu masing-masing. Kan gaya belajar itu kan ada 3 ya. Iya, betul. Itu bisa dikombain juga sih. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik kan. Betul. Nah, mungkin kalau dari aku, kalau yang memang merasa visual bisa coba belajar bacanya. Belajarnya itu dengan cara membaca, misalnya dibaca. Benar-benar jadi menggunakan indera matanya tuh dengan baik gitu ya. Bisa buat catatan yang berwarna-warni gitu ya, supaya mata kita tuh attract gitu ya, kita bisa kayak nangkep si stimulus atau materinya itu dengan baik. Terus bisa dengan video kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang auditori bisa coba sambil baca out loud. Jadi aku tuh kan masuk yang auditori, jadi kalau belajar tuh baca tapi sambil diucap gitu ya, kayak psikologi adalah, jadi aku ngedengar suaraku sendiri. Betul, jadi bisa lebih ingat ya, Kak. Betul. Terus juga bisa sebenarnya pakai video juga bisa, sambil bisa juga diskusi sama teman kan. Kalau ngobrol tuh pakai suara kan, jadi lebih bisa masuk ke telinga. Kalau yang kinestetik mungkin bisa sambil gerak-gerak gitu. Nah, mungkin kalau yang secara umum ya teman-teman jangan, untuk belajar yang efektif ya jangan lupa setiap ada materi selalu dicatat, tapi yang penting-pentingnya aja gitu ya. Terus nanti setelah kuliah selesainya bisa diulas lagi kayak gitu. Jadi lebih nyangkut gitu ke otak. Iya, betul. Jadi setiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing. Nah, jadi bagaimana kalian aja menyesuaikan cara belajarnya yang lebih nyaman gitu ya, Kak, yang lebih nangkep tuh kayak gimana. Oh, ternyata seru banget ya, Kak, jadi anak psikologi itu nggak cuma duduk-duduk di kelas, tapi bisa interaksi maupun observasi dan praktik langsung ya. Nah, kita lanjut ke segmen yang keempat, yaitu pandangan atau fakta seru tentang dunia psikologi. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, pasti kan banyak banget yang nanya kalau sebenarnya tuh apa sih bedanya psikolog sama psikiater. Dan itu tuh kayak banyak banget yang masih belum bisa membedakan keduanya. Mungkin Kakak bisa menjelaskan di sini? Oke, betul. Masih banyak yang keliru soal psikolog sama psikiater kan. Sebenarnya titik awalnya aja itu udah beda dari pendidikannya. Kalau psikolog itu dasarnya itu dari sarjana psikologi, sedangkan psikiater itu sarjana kedokteran. Jadi yang satu dokter, yang satu psikologi, itu beda. Terus untuk psikolog itu cara penanganannya itu pakai terapi. Kan kita suka tahu ya, psikoterapi, terus konseling kayak gitu. Nah, itu caranya kayak gitu. Sedangkan kalau psikiater itu dia medis, jadi penanganannya pakai obat. Dan anak psikolog atau orang psikolog itu nggak bisa meresepkan obat, dilarang meresepkan obat. Jadi anak psikolog itu nggak bisa, anak psikolog nggak bisa meresepkan obat. Jadi yang cuma bisa, yang berwenang untuk meresepkan obat itu psikiater aja. Cuman psikolog sama psikiater juga bisa saling berhubungan. Jadi kalau misalnya ada klien nih
datang ke psikolog, kemudian ternyata pakai terapi nggak memberikan efek gitu ya. Nah itu psikolog bisa rujuk ke psikiater buat dikasih penanganan pakai medis atau obat kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya psikiaternya itu kayak lebih ke dokternya gitu. Dan sedangkan psikolog itu lebih kayak ke konseling, terus pendekatan-pendekatan individual tanpa melibatkan resep medis-medisan gitu ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya jadi psikolog itu butuh pendidikan berapa lama, Kak? Dan kayak bagaimana apa aja yang harus dilewatkan sampai benar-benar bisa dapat gelar seorang psikolog gitu, Kak? Yang aku tahu ya dari yang aturan baru sekarang tuh psikolog kalau orang bilang kayak dokter light ya. Jadi mirip-mirip kayak dokter gitu pendidikannya. Jadi cuman lebih singkat sih jadi psikolog. Dulu tuh harus S2. Cuman kalau sekarang tuh ya udah pertama kan 12 tahun belajar kayak biasa, SD, SMP, SMA gitu, SMP, SMA. Terus abis itu ambil jurusan S1 psikologi. Nah, S1 psikologi kan 3,5 atau 4 tahun kan. Habis setelah lulus S1 bisa ambil, ini maaf ya saya lupa namanya, entah magister profesi atau pendidikan profesi psikolog, saya lupa namanya. Tapi ambil itu, nanti kuliahnya tuh sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Nah, nanti dapat gelar tuh namanya psikolog, jadi psikolog umum. Jadi namanya nanti misalkan kamu namanya siapa? Najla ya? Iya betul. Najla SPSI psikolog kayak gitu. Cuman psikolognya tuh masih psikolog umum. Nah kalau mau lebih spesialis itu ngambil lagi entah jadi spesialis anak, spesialis keluarga, pernikahan, forensik kayak gitu. Jadi nanti ngambil spesialis lagi kayak gitu. Jadi awalnya bisa langsung jadi psikolog umum. Nah kalau jadi psikolog umum untuk praktek nanti urus lagi perizinan untuk prakteknya kayak gitu. Oke, berarti nggak cukup untuk lulus S1 aja ya, Kak? Nggak bisa. Berarti masih harus melanjutkan pendidikan lagi, tapi nggak selama itu, bisa lebih singkat gitu teman-teman. Jadi ya gitu deh, jadi kita akan lanjut ke segmen kelima, yaitu tentang mitos ataupun fakta tentang dunia psikologi. Oke. Sekarang kita main-main dikit nih ya Kak, tentang mitos ataupun fakta, soalnya banyak banget yang masih salah paham maupun keliru tentang dunia psikologi. Yang pertama, udah siap Kak? Oke, udah siap. Siap banget nih. Mitos atau fakta, kalau misalnya kuliah di jurusan psikologi itu bisa membaca pikiran manusia? Mitos itu. Ini aku benar-benar tegasin banget itu mitos ya. Emang rata-rata kalau sama anak psikolog kayaknya ngehindar banget ya, takut banget dibaca pikiran gitu. Benar. Enggak guys, kita bukan cenayang, tenang aja. Kita bukan S1 dukun ya. Enggak, anak psikologi nggak bisa baca pikiran. Jadi kita tuh lebih ke lihat perilakunya gitu kan. Karena kan kita selama kuliah tuh kan belajar terkait observasi gitu kan. Kita sering ngamatin orang. Jadi karena udah sering ngamatin orang, jadi mungkin kita udah hafal nih ciri-ciri orang ini tuh apa gitu. Jadi kita lebih ke lihat ekspresinya, gerak gesturnya kayak gitu. Jadi kita bukan baca pikirannya, jadi baca perilakunya gitu. Oke, berarti banyak banget yang keliru karena banyak banget yang ngira kalau misalnya anak psikologi itu bisa baca pikiran manusia. Ternyata yang dibaca itu bukan pikirannya tapi perilakunya. Jadi anak psikologi nggak sesakti itu ya Kak? Iya, nggak bisa dong. Oke, lanjut yang kedua nih Kak. Mitos atau fakta, psikologi itu cuma belajar tentang orang yang punya masalah mental? Mitos dong. Kan tadi aku udah jelasin ya, karena psikologi itu dia cangkupannya luas banget di segala bidang. Jadi kalau kesehatan mental kan jatuhnya klinis ya. Nah, sedangkan kita juga belajar terkait dunia pendidikan juga kan tadi yang terkait bagaimana seseorang bisa mendapatkan sebuah pengetahuan, proses kognitifnya kayak gimana, gaya belajarnya. Terus juga kita belajar terkait dunia industri, kepuasan kerja, bagaimana interaksi antar karyawan, struktur organisasi kayak gitu. Jadi kita nggak sepenuhnya belajar terkait kesehatan mental gitu. Iya, jadi cangkupannya tuh benar-benar luas banget. Nah, untuk kalian teman-teman, jadi jangan ngira kalau misalnya kalian masuk jurusan psikologi, cuma jadi psikolog aja, tapi cangkupannya itu benar-benar luas banget. Betul. Nah, lanjut yang ketiga nih ya Kak. Mitos atau fakta, kalau misalnya kuliah di jurusan psikologi itu bikin kita jadi lebih kenal dengan diri sendiri? Fakta kali ya, bisa dibilang fakta. Jadi
Sebenarnya itu tergantung dari individunya ya, Betul. kepekaannya seberapa. Ya. Tapi rata-rata bisa sih ya lebih mengenal diri sendiri, jadi lebih tahu terkait kita tuh lagi ngerasain apa sih sekarang, Iya, entah betul. sedih atau lagi marah. Jadi lebih bisa untuk mengekspresikan, lebih bisa untuk merasa apa yang kita rasain sekarang. Dan Iya. dari situ juga kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kalau kita lagi merasa sesuatu. Iya. Dan nggak sekedar diri sendiri, kita juga jadi lebih bisa memahami individu lain gitu kan. Oh mungkin dia marah kayak gini karena begini-begini. Oh Iya. mungkin dia agresif karena sebelumnya orang tuanya bla 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 gitu. Jadi kita bisa bukan menormalisasikan orang berperilaku tertentu ya, Iya, tapi betul. bisa lebih memahami dan kita jadi bisa berpikir pendekatan apa sih yang cocok gitu ya untuk untuk melakukan pendekatan ke individu tersebut gitu. Oke, berarti kita jadi lebih peka gitu dengan diri sendiri maupun dengan orang lain gitu. Itu salah satu manfaat dari masuk jurusan psikologi. Betul. Nah, kita lanjut yang keempat Kak nih. Mitos atau fakta lulusan psikologi itu susah dapat kerja karena saingannya tuh banyak banget? Mitos dong. Karena prospek kerjanya tadi udah aku mention ya, betul. prospek kerjanya tuh banyak banget. Pokoknya selagi di dunia ini masih ada manusia, psikologi itu masih kerja. Karena kan fokus atau objeknya dari psikologi kan memang manusia ya. Iya. Dan tadi juga udah aku mention, dia tuh bisa, kalau mau dunia klinis bisa jadi psikolog, bisa jadi terapis. Aku baru tahu tuh jadi terapis perilaku anak gitu ya. Terus kalau bidang industri bisa jadi HR, ya HR juga banyak, ada bidang development, bidang learning and development, ada bidang juga recruitment, bidangnya ada banyak lagi tuh, ada pecahan lagi. Betul. Bidang pendidikan bisa jadi BK, bisa jadi psikolog pendidikan, bisa gitu. Terus bisa juga kerja di, mungkin kan kalau di SMA suka ada psikotes, biasanya tuh dari biro kan, tester, jadi tester psikotes itu bisa psikologi gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak sesulit yang dibayangin orang-orang ya Kak, karena prospek kerjanya itu emang benar-benar banyak dan luas gitu. Nah, lanjut teman-teman, di yang terakhir di sesi mitos dan fakta. Kira-kira mitos atau fakta kalau kuliah di jurusan psikologi cuma belajar tentang teori dan hafalan Kak? Mitos, karena sebenarnya di psikologi juga ada praktikumnya. Jangan berpikir hanya psikologi itu cuma teori atau hafalan. Sebenarnya ada praktikumnya, karena kan kita kan ada namanya psikodiagnostik gitu ya. Teknik-teknik dasar itu kayak observasi, wawancara, kemudian juga bagaimana cara menginstruksikan administrasi dan juga scoring dari alat tes psikologi. Nah, itu jadi prakteknya kita. Jadi di psikologi nggak cuma teori sama hafalan aja. Oke, berarti kita nggak cuma belajar tentang teori, tetapi benar-benar turun langsung untuk ngerti bagaimana cara manusia berpikir dan berperilaku ya Kak. Oke, kira-kira kalau misalnya banyak nih teman-teman SMA yang lagi siap-siap untuk masuk dunia perkuliahan, kira-kira apa yang pengen Kakak sampaikan untuk mereka? Oke, buat teman-teman yang mau kuliah, lebih ke siapin diri aja ya. Belajar untuk lebih mandiri, karena di kuliah gak bisa bergantung sama siapapun. Kamu cuma bisa bergantung sama diri kamu sendiri. Pokoknya belajar mandiri, jangan pernah bergantung sama orang lain, dan mulai untuk jangan malas-malesan, mulai rajin gitu ya. Karena di kuliah memang serba mandiri dan serba sendiri, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman semua harus bisa lebih mandiri dan lebih kenal kemampuan kalian tuh seperti apa dan bagaimana. Nah, kira-kira kalau misalnya ada teman dari SMA nih yang tertarik sama dunia psikologi tapi masih ragu, kira-kira saran Kakak gimana Kak? Oke, untuk aku paling ngasih pesan aja kali ya, untuk teman-teman yang mau masuk psikologi, gak usah ragu, gak usah khawatir, ayo kita join aja masuk ke psikologi gitu ya. Karena di psikologi tadi udah aku mention, prospek kerjanya tuh luas banget. Betul. Gak cuma jadi bidang klinis di psikolog, tapi juga bisa jadi HR, bisa juga jadi terapis, bisa juga jadi tester, bisa juga jadi BK, konselor, dan lain-lain. Prospeknya banyak. Dan juga jangan khawatir bakal berebutan sama jurusan lain, karena kita punya bekal tersendiri, kita punya alat tes psikologi yang cuma anak psikologi yang bisa gitu ya. Jadi tenang aja, nggak bakal rebutan sama jurusan lain. Jadi nggak usah ragu untuk
ke jurusan psikologi, dan di jurusan psikologi kita jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri dan juga mengenal orang lain. Betul. Jadi intinya teman-teman semua jangan takut untuk gabung di jurusan psikologi. Selama kalian punya niat untuk belajar dan untuk lebih tahu, itu pasti gampang banget teman-teman. Wah, nggak kerasa karena kita udah ngobrol lama banget, kita udah ada di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Adis karena sudah sharing cerita dan pengalamannya dan seru-seruan bareng-bareng kita di podcast Inspirasi Skaba. Buat teman-teman pendengar, tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Nah, buat teman-teman pendengar podcast Inspirasi Skaba, semoga obrolan kali ini dapat memberikan gambaran nyata untuk kalian yang masih bingung mau gabung ke jurusan apa atau mau kuliah di mana dan kayak gimana ke depannya gitu. Dan terima kasih udah mendengarkan sampai akhir dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.